Mau nanya nih, Apa? kan ketika Nabi Isa itu datang kedua kalinya, Iya. itu sebagai manusia apa sebagai nabi dan misinya apa saja gitu. Itu bersama Imam Mahdi juga itu. Ya, Nabi Isa turun sebagai pertanda hari kiamat. Dia turun menjadi hakim, menegakkan kebenaran, mengajarkan manusia tentang ajaran Nabi Muhammad kepada mereka, orang-orang yang hidup pada zaman itu. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, sungguh Nabi Isa itu adalah pertanda hari kiamat sesuai dengan yang tertulis juga dalam Matius 24. Begitu. Jadi Nabi Isa itu turun bukan membawa risalah baru. Nabi Isa turun menjelaskan risalahnya dan menyampaikan risalah penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang aku itu adalah benar adanya. Kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Nah, pada saat itulah tak ada satupun manusia yang tidak beriman. Semuanya beriman, semuanya percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kasihan mereka yang mati dalam keadaan tidak percaya. Asyhadu Enggak bang, maksudnya misinya itu apa aja selain itu, selain menghakimi, kan bersama Imam Mahdi juga itu katanya. Iya, memerangi orang-orang pasukan-pasukan Dajjal. Mau tahu nggak apa makna Dajjal itu? Dajjal itu iblis bermata satu. Kenapa nggak bermata 5 atau bermata 10? Kenapa harus satu? Apa itu maksudnya? Iblis itu bermata satu maksudnya apa? Manusia itu ada 2 penglihatan. Yang pertama kalbu, hati. Yang kedua adalah yang di atas kepala. Dajjal dan pengikutnya hati buta. Mata melihat, tapi ketika mereka melihat sapi, mereka mengatakan itu adalah ayam. Kenapa? Karena matanya yang satu sudah buta. Itu Dajjal. Itu Dajjal. Kenapa kemudian disimbolkan satu mata? Karena mata itu fungsinya melihat. Mata itu fungsinya untuk menyatakan apa yang ditatap dan dinyatakan oleh lisan berdasarkan olahan akal. Tapi orang-orang yang buta hatinya, itulah pasukan Dajjal itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati buta. Sudah jelas-jelas Yesus itu utusan, dianggap Tuhan. Kenapa? Karena matanya sudah nggak berfungsi, mata hatinya. Makanya matanya tinggal satu. Itu simbol Dajjal itu. Tapi kalau orang yang matanya berfungsi atau tidak berfungsi, tapi mata yang hati yang satu ini yang tidak dimatikan oleh iblis ini masih berfungsi, maka meskipun mata lahirnya itu tidak melihat, kalau hatinya terbuka, tidak ditutup oleh Dajjal iblis, maka bisa mereka menembus cakrawala berpikir justru orang-orang yang sehat masih kalah. Bayangkan orang buta bisa menghafal Quran karena mata hatinya melihat. Dajjal memang mata hatinya dibunuh. Makanya saya katakan ketika Dajjal ini selesai puas membunuh jasad, maka Dajjal fungsinya apa? Membunuh hati, membunuh akal. Makanya dikatakan, aku mematikan kecerdasan orang-orang yang cerdas dan pemikiran orang bijak aku rubuhkan. Itu dalilnya tuh, jelas itu. 2 Korintus 10, nomor 5, 1 Korintus 1, nomor 19, sorry. Jadi kaidah-kaidah ini ya sudah dipahami oleh orang-orang berakal. Sekarang kenapa saudara tidak bisa bersyahadat? Padahal kebenaran sudah ada sama saudara. Karena Dajjal masih ada dalam diri Anda. Takut Anda melihat kebenaran, takut. Padahal orang yang sudah terbuka hatinya melihat kebenaran, Masya Allah,
melihat alam semesta memuji Allah, melihat pagi yang begitu cerah memuji Allah, melihat awan yang begitu tebal di pagi hari memuji Allah. Apapun yang dipandangnya selalu memuji kepada Allah. Hatinya puas, bersih hati mereka itu. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Allah. Mereka kena musibah, mereka melihat musibah, mereka mendapat keuntungan, mereka melihat keuntungan, selalu memuji Allah. Itu orang yang melihat mata hatinya, orang yang melihat batinnya. Tapi kalau orang buta nih, orang buta jelas-jelas manusia. Sudah tertulis di sunat hari ke-8, netek sama ibunya masih juga dianggap Tuhan. Kenapa? Karena mata batin sudah buta, sudah tertutup. Coba Anda lihat itu. Anda lihat orang yang tidur, biasa ada yang terbuka matanya. Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah. Pernah kan? Matanya melotot, seakan-akan menakutkan. Dilihatinnya kita. Ternyata orang tidur. Tapi begitu kita gerakan tangan di depannya, matanya nggak berkedip. Berarti mata ini, fungsinya itu tidak selamanya stabil seperti ketika terjaga. Rupa-rupanya mata yang benar-benar tidak bisa ditipu itu adalah kalbu, hati. Makanya kalau orang berbohong, pasti hatinya yang biasa kita katakan dalam hati kecil. Bukan dalam hati kecil itu maksudnya. Maksudnya dalam hakikat yang sebenar-benarnya yang dititipkan oleh Allah berupa kalbu itu tidak pernah bisa berbohong. Karena kenapa? Karena melihat. Hati itulah yang melihat. Kenapa bisa kita mengatakan ini warna hitam, ini warna coklat? Karena hati. Hati finalnya. Kalau ada orang melihat warna hitam, habis itu ditanya, tadi kamu melihat pencuri itu pakai baju apa? Coklat. Tuh, hati bohong. Berarti dia membohongi hati, bukan membohongi mata. Itu. Jelas itu. Maka Dajjal itu ciri-cirinya, pengikutnya adalah mata hatinya buta. Apa tanda-tanda hati buta? Manusia dibilang Tuhan. Itu Bang, kalau apa sih Al-Masih Dajjal itu apa? Nah, itulah yang diterangkan Yesus. Berbahagialah kalian ini yang sampai kepada kajian-kajian Kristolog. Ada dua yang mendapatkan gelar Al-Masih dalam kaidah Islam. Konon Islam ini tidak bisa diragukan. Islam datang kemudian sebagai batu sandungan agama sebelumnya. Al-Quran datang. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan. Tidak pernah. Bahkan Nabi Muhammad bukan dia yang menulis Al-Quran. Hadis juga bukan beliau yang nulis. Tapi apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Adanya penyesat, adanya Dajjal yang juga bergelar Al-Masih. Adanya Nabi Isa yang juga bergelar Al-Masih. Yesus berkata Matius 24 nomor 24, Al-Masih palsu akan datang menyesatkan banyak orang dengan dia melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Tujuannya apa? Supaya menyesatkan banyak orang. Dajjal itu yang dimaksud. Jadi sebenarnya para apologet Islam ini itu musuh Dajjal. Dan kalian adalah pasukan-pasukannya. Dajjal itu suka membutakan hati manusia. Dia mau manusia itu mata lahirnya aja yang melihat. Dia nggak mau mata batinnya itu melihat. Itu tugas Dajjal itu. Makanya ada istilahnya apa? Imani aja. Imani aja. Imani aja. Ngapain kau pakai hati? Tapi Pak, bukankah kita dilarang makan babi? Ah, itu dulu. Itu kan di perjanjian lama. Tapi bukannya Tuhan itu nggak bisa dibunuh, Pak? Oh, dia kan datang sebagai manusia. Jadi gimana dong? Tuhan kan tidak bisa mati. Ya, tapi kan dia mati manusianya. Oh gitu. Tapi katanya Tuhan Maha Kuasa, terus dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dah. Ya itu kan manusianya. Itu cara kerjanya tuh. Cara kerja Dajjal itu gitu. Dia mematikan hati, hati jangan kau fungsikan.
Jangan kau fungsikan hatimu. Jangan kau gunakan akalmu. Imani aja. Saya kira begitu, Bung. Saya udah ngantuk kali ini. Sebenarnya dari 1 jam yang lalu saya sudah nyenyak tidur. Cuman karena telinga aku masih mendengar ini. Tapi mata batin sudah pada tidur ini.